Fimi oice sina idu hasventego. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris Allegro, veritas liberabit vos. Kita akan melanjutkan katekese kita tentang Mariologi, dan kali ini bagian penutup soal the prerogatives of Mary, keunikan, keunggulan Bunda Maria dibandingkan dengan kita yang lain. Ya, bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa Bunda Maria itu beda dengan kita. Dia manusia yang luar biasa. Ya, jadi mari kita lihat ada dasar biblis, dasar historis, dan dasar filosofis. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Karena itu kita akan melanjutkannya. Kali ini bagian terakhir dari seri Mariologi kita, saya beri judul sesudah pemahkotan di surga, yang pertemuan kali lalu, prerogatif lainnya dari Maria, perawan yang terberkati. Jadi ada 6 poin yang akan kita bicarakan kali ini. Maria bekerja sama dengan putranya dalam karya penebusan. Maria menjadi penyalur rahmat. Maria menjadi bendahara universal, penyalur. Ya, bendahara itu dalam kegiatan kantoran, itu orang yang menyusun. Ya, apa ya istilah yang lebih tepat pada zaman modern? Soalnya ini kata kuno sekali, bendahara. Ya. Kemudian Maria adalah pengantara bersama, co-mediatrix. Kemudian Maria adalah bunda semua orang Kristen, mungkin kecuali Protestan, ya. Dan yang terakhir, kasih Maria kepada manusia itu amat besar. Mari kita lihat yang pertama, landasan biblisnya. Dari mana gereja menyimpulkan seperti ini? Perawan Maria benar-benar dan sungguh-sungguh bekerja sama dengan putranya dalam karya penebusan umat manusia. Ya, nah karya penebusan ini mencakup 2 aspek: pemberian sang penebus dan pelaksanaan karya keselamatan. Perawan Maria bekerja sama dalam pemberian sang penebus. Tuhan memberikan sang penebus dan Maria bekerja sama di situ. Apa kerjasamanya? You know. Pertama, Allah Bapa adalah kausa utama, kausa prima, sebab utama dari pemberian sang penebus kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yohanes bab 3 ayat 16. Yang kedua, sang penebus diutus melalui Maria. Ya, Allah mengutus putranya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia bab 4 ayat 4. Kemudian perawan Maria bekerja sama dalam pelaksanaan karya penebusan. Nah, kata Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38. Kemudian perawan Maria, mari kita elaborasi sedikit. Perawan Maria itu bekerja sama sepenuhnya dalam karya Yesus Kristus. Dia bukan boneka pencet yang Tuhan tarik dari pasar obat lalu paksa dia untuk jadi ibu Tuhan. No, ya. Jadi karena pelaksanaannya itu bergantung pada persetujuan Maria. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh dan besar. Bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Nah, Yesus mempersiapkan diri bagi karya penebusannya di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya. Jadi mereka sungguh memberikan kerjasama yang
otentik, benar-benar bekerja sama. Allah menetapkan rencananya untuk mengaitkan Maria secara erat dengan karya keselamatan Kristus dalam perolehan dan pembagian rahmat. Ini penting. Tanda-tanda yang sangat jelas itu bisa kita lihat. Misalnya yang pertama, kabar sukacita. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas bab 1 ayat 30 sampai 31. Kemudian pada mujizat di pesta perkawinan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian ada kehadiran Maria di Kalvari, Golgota. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Yohanes bab 19 ayat 25. Kemudian ada pewartaan oleh Kristus tentang keibuan rohani Maria. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Kemudian perawan Maria ditetapkan oleh Allah sebagai istilah modern yang pas, bendahara universal segala rahmat, penyalur segala rahmat. Ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam kitab suci, tapi gereja menerapkan ayat-ayat berikut ini. "Akulah ibu cinta yang indah dan ketakutan." Sirak bab 24 ayat 24. Maria adalah tempat penyimpanan cinta ilahi dan ketakutan suci untuk membagikannya kepada anak-anak. "Dalam diriku terdapat segala rahmat kehidupan dan kebenaran." Sirak bab 24 ayat 25. Agar Maria menjadi terang bagi manusia yang berjalan di dunia ini, memancarkan terang seperti rembulan, bukan matahari. "Dalam diriku terdapat segala harapan dan keharapan kehidupan dan kebajikan." Sirak bab 24 ayat 25. Karena di dunia kita mengharapkan kehidupan rahmat, dan di surga kehidupan kemuliaan, kita memperoleh kebajikan-kebajikan melalui Maria. Nah, yang berikutnya yang sering menjadi batu sandungan orang non-Katolik, perawan Maria adalah pengantara segala rahmat bagi manusia. Di timur ini kayaknya ada satu paroki Kiupukan, nama pelindung parokinya Santa Maria Omnium Gratiam, pengantara segala rahmat. Ya. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian bab 3 ayat 15 yang sering dikenal sebagai proto-evangelium. Jadi permusuhan antara engkau dan perempuan ini berarti antara setan dan Maria. Permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya berarti antara para pendosa dan Kristus bersama para pengikutnya. Jadi Kristus dan Maria bersatu dalam perjuangan melawan setan. Tapi kerjasama Maria dengan Kristus tidak selesai hanya dalam keibuan fisiknya, dan kerjasamanya yang dekat dengan karya penebusan yang melaluinya rahmat diperoleh. Kerjasama itu juga mencakup campur tangan nyata Maria dalam pemberian rahmat tersebut. Tidak selesai di salib saja, sesudah itu Maria kembali seperti biasa. Sesudah kenaikan, Maria tidak diperlukan lagi. No. Misalnya kita lihat dalam Lukas bab 1 ayat 39 sampai 41. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi
memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 41. Ya kan? Tes suara. Tes, oke? Nah, sebelum keluar dari rahim Maria, rahim perawan Maria, Kristus telah menganugerahkan rahmat pengudusan kepada Yohanes Pembaptis yang ditandai oleh kegembiraan dan lonjakan anak itu di dalam rahim Santa Elizabeth. Ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Ya, tadi Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5. Mujizat pertama Yesus pada awal hidup publiknya adalah perubahan air menjadi anggur yang mengagumkan. Mujizat itu terjadi atas permintaan Maria. Nah, tindakan membagikan karunia-karunia adalah milik Kristus berdasarkan haknya sendiri dan secara eksklusif, karena dia memperolehnya melalui kematiannya. Dialah pengantara antara Allah dan manusia menurut kuasanya sendiri. Sebagaimana diajarkan, dijelaskan oleh Santo Pius ke-10. Nah, dalam Injil Yohanes, dalam surat Rasul Yohanes, surat pertama Rasul Yohanes, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, Maria bekerja sama dengan Kristus dalam pembagian rahmat ini. Kemudian perawan Maria ini sungguh-sungguh dan benar-benar bunda semua orang Kristen. Ingat kan ketika dia menyerahkan ibu Maria, Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Peristiwa di bawah salib di Golgota itu, Kristus menunjuk semua orang Kristen dengan sebutan murid. Nah, hal ini lebih sesuai dengan universalitas seluruh tindakan penebusan Kristus, satu persatu dan semuanya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lukas bab 2 ayat 7. Kalau Kristus adalah anak sulung Maria, maka yang lain, kita semua adalah anak-anak berikutnya. Tapi karena perawan Maria tidak mempunyai anak-anak jasmani, maka anak-anak itu harus dipahami sebagai anak-anak rohani, yaitu kita semua. Nah, kasih perawan Maria kepada manusia amat besar, karena kasihnya kepada Allah dan karena Kristus mempercayakan murid-murid ini, orang Kristen ini, manusia ini, kepadanya dalam pribadi Yohanes. Ya. Karena kasihnya kepada Allah. Itu maksudnya Bunda Maria menjadi penyalur rahmat. Kasihnya besar karena kasihnya kepada Allah itu sungguh besar. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 15-12. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa perawan Maria melaksanakan perintah ini dengan seluruh kesempurnaan manusiawinya. Ya. Karena Kristus mempercayakan mereka, manusia, murid-murid ini, kepadanya di dalam pribadi Yohanes. Ya, lihat, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi kata-kata terakhir yang Kristus ucapkan kepada Maria punya nilai dan penerapan yang tetap untuk semua dan masing-masing. Bagi orang-orang Kristen, ini diwakili oleh Rasul Santo Yohanes. Ya, begitu poin-poin dari keutamaan Maria, terutama sebagai bekerja sama dengan penebusan dan penyalur rahmat kepada semua orang, bunda semua orang, mencintai semua orang. Nah, kita beranjak lebih ke dalam, duk in altum. Kita lihat dari sisi metafisika personalisme. Kalau Anda mengikuti katekesi sebelumnya, Anda mungkin sudah tangkap apa yang dimaksud dengan personalisme. Manusia sebagai persona, subjek yang punya kapasitas intelektual dan voluntas, kehendak, pikiran dan kehendak. Dalam terang personalisme, keunggulan, prerogatif Maria tidak boleh dibaca sebagai saingan bagi Kristus. Memang keberatan umum baik dari kalangan Protestan maupun pandangan sekuler
sering menyatakan bahwa pengakuan terhadap martabat dan peran Maria beresiko menggeser Kristus dari pusat keselamatan, atau bahkan menambahkan sosok perantara di antara manusia dan Allah. Jadi, manusia, Allah, Yesus Kristus, kenapa kamu tambah Maria lagi? Ya. Tapi cara baca ini sebenarnya terlalu mekanis. Seolah-olah karya keselamatan adalah perebutan panggung antara Allah dan manusia dengan hubungan yang bersifat kompetitif. Ya kan? Nah, dalam perspektif metafisika personalisme, justru sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin penuh dia menjadi dirinya sendiri. Rahmat tidak menghapus pribadi, rahmat menyempurnakan pribadi. Karena itu, penghormatan dan pengakuan terhadap Maria dari sudut pandang seperti ini, personalisme, tidak berarti merendahkan Kristus, tetapi justru menunjukkan kelimpahan karya keselamatan yang melibatkan pribadi manusia tanpa mengurangi keunikan Kristus sebagai pusat. Kompleks kan? Itulah misteri. Di sini, Mariologi Katolik berdiri sangat-sangat kokoh. Maria bukan alat pasif, bukan robot keselamatan, bukan sekedar rahim biologis yang dipakai lalu ditinggalkan. Maria adalah pribadi yang bebas, sadar, mengasihi, dan memberi diri. Ketika dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," dia tidak sedang dipaksa oleh Tuhan. Dia sedang melakukan tindakan personal paling agung, menyerahkan seluruh dirinya kepada kehendak Allah. Dan itu dia satu-satunya manusia yang ikut Kristus secara penuh. Jadi kerjasama Maria dalam karya penebusan, co-redemptrix, yang kontroversial itu, bukan berarti Maria menambah kekurangan Kristus. Kristus tidak kurang, salib tidak cacat, penebusan tidak bolong. Tetapi Allah dalam kebijaksanaannya menghendaki supaya karya keselamatan tidak terjadi tanpa keterlibatan manusia, pribadi manusia. Ya, manusia bukan terlibat sebagai boneka pencet. Tekan Yudas, pergi jual. Tekan Pilatus, kau retorika di sini. Tekan Algojo kebas. Tidak. Semuanya itu keputusan pribadi, keterlibatan pribadi manusia. Allah tidak menyelamatkan manusia seperti tukang memperbaiki mesin rusak. Allah menyelamatkan manusia dengan mengundang manusia masuk ke dalam relasi kasih. Nah, pemikiran dari Karol Wojtyła yang dikenal dalam kalangan para akademisi sebagai personalisme Wojtylian ini membantu kita untuk paham posisi Maria seperti ini. Kerjasama. Seorang pribadi menjadi dirinya sendiri justru melalui pemberian diri. You become yourself when you give yourself to others. Manusia tidak menemukan kepenuhannya dengan menutup diri, tetapi dengan mengasihi, ya kan? Maria adalah puncak dari struktur ini. Manusia yang memberi diri. Dia menerima Allah bukan untuk menyimpan Allah bagi dirinya sendiri, melainkan untuk Theotokos, memberi Kristus kepada dunia, pembawa Sang Allah. Karena itu, ketika gereja menyebut Maria sebagai cooperatrix, mediatrix, atau bunda semua orang Kristen, maksudnya bukan Maria mengambil posisi Kristus. Justru sebaliknya, Maria adalah pribadi yang seluruh eksistensinya transparan kepada Kristus. Bening tembus, Kristus bersinar, dia langsung tembus pandang, langsung pantulkan. Dia bukan tembok. Dia bukan tembok yang menghalangi cahaya. Dia adalah jendela yang membiarkan cahaya masuk. Begitu. Sudah pernah berada di gereja yang punya kaca patri yang bagus. Pada zaman reformasi, kaca-kaca yang bagus itu dibuang semua. Mari kita elaborasi sedikit. Yang pertama, dari perspektif personalismenya, Maria sebagai pribadi, bukan instrumen biologis. Ya, ingat, pribadi itu bernama Maria, bukan alat biologi itu bernama Maria. Kesalahan besar banyak kritik Protestan terhadap Mariologi adalah
reduksi biologis. Maria diperlakukan seolah-olah fungsinya hanya melahirkan Yesus secara jasmani. Setelah itu selesai, tidak pakai lagi. Seperti wadah yang dipakai lalu dibuang. Habis manis, sepah dibuang. Tapi dalam perspektif yang kita tawarkan, kacamata metafisika personalisme, tubuh manusia bukan benda netral. Tubuh adalah ekspresi pribadi. Keibuan bukan sekedar fungsi reproduktif. Keibuan, maternity, itu bukan sekedar fungsi berkembangbiakan, tetapi adalah relasi personal, hubungan antar pribadi. Seorang ibu tidak hanya menghasilkan tubuh anak, dia masuk ke dalam relasi pemberian diri, perlindungan, pendidikan, dan kasih. Dan itu persis yang dilakukan Maria. Jadi ketika Maria menjadi bunda Kristus, dia tidak hanya memberi tubuh biologis kepada Sang Sabda. Dia menerima Sang Sabda dalam iman, mengandungnya dalam tubuh, membesarkannya dalam rumah, mendampinginya dalam penderitaan, dan berdiri di bawah salib. Keibuannya bukan peristiwa sesaat. Keibuannya adalah bentuk keberadaan, status ontologis. Theotokos, Mater Dei. Karena itu, doktrin Maria sebagai bunda gereja bukan tambahan sentimental. Dia mengajar, gereja mengajarkan ini, Maria sebagai bunda gereja, ini mengalir bersumber dari logika inkarnasi. The logic of incarnation. Konsekuensinya, premis, kesimpulan, konsekuensi. Jadi kalau Kristus adalah kepala tubuh mistik dan Maria adalah bunda Kristus, maka keibuannya tidak berhenti pada kepala, tetapi menyentuh seluruh tubuh. Yohanes di bawah salib bukan sekedar Yohanes pribadi, dia menjadi ikon murid yang dikasihi. Dalam dirinya, Yohanes, gereja menerima Maria sebagai ibu. Dan hal ini nyata dalam Yohanes 19:26-27. Peristiwa di bawah salib itu. Stabat Mater Dolorosa. Inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Ini bukan sekedar penyerahan tanggung jawab pribadi antara Maria dan Yohanes, tetapi dimengerti gereja sebagai simbol pemberian Maria kepada seluruh umat beriman sebagai ibu rohani. Dan ini sejalan dengan keibuan rohani Maria bagi semua orang Kristen. All of Christians all over the world. Christians all over the world. Begitu. Kemudian kerjasama Maria tidak mengurangi Kristus. Kum operatio yang dipersoalkan oleh Protestan, teman-teman Protestan kali lalu, yang juga membuat orang Katolik sendiri salah paham. Kerjasama Maria tidak mengurangi Kristus. Dalam metafisika yang miskin, kause, sebab-sebab itu dianggap saling bersaing. Kalau Allah bekerja, manusia diam. Kalau manusia bekerja, Allah tersingkir. Ini mentalitas kompetitif yang sebenarnya terlalu modern dan terlalu dangkal. Too shallow, too modern. Dalam metafisika Katolik, terutama Thomistik, Allah adalah causa prima, sebab utama. Sedangkan makhluk, sang khalik itu causa prima, makhluk-makhluk adalah causa secunde, sebab-sebab kedua. Causa secunde, sebab kedua ini tidak mengurangi causa prima, sebab pertama. Ada sebab pertama, sebab berikutnya itu sebab kedua. Justru keberadaan sebab-sebab kedua menunjukkan kelimpahan daya dari causa prima tadi. Jadi causa secunde tidak menyingkirkan causa prima. Causa prima, causa secunde itu menunjukkan kelimpahan kuasa daya dari causa prima itu. Nah, contoh sederhana seperti ini. Allah memberi hidup, tetapi orang tua sungguh-sungguh melahirkan anak. Kasih makan, didik, dan seterusnya. Allah memberi makanan, tetapi para petani sungguh-sungguh menanam tanaman pangan. Allah menyembuhkan, tetapi para dokter sungguh-sungguh mengobati.
Tidak ada orang waras yang berkata, kalau dokter menyembuhkan, berarti Allah tidak menyembuhkan. Itu logika anak kecil sebenarnya. Dan demikian juga dengan Maria. Kristus adalah satu-satunya penebus dalam arti mutlak, sumber dan dasar segala rahmat. Tetapi Maria bisa bekerja sama secara partisipatif, subordinatif, dan maternal. Partisipasi, mengambil bagian, ikut ambil bagian. Subordinatif, berada di bawah. Subordinasi, dia dalam aturannya dia di bawah Yesus. Dan maternal, memberikan, maternal ya, menjadi ibu, bersifat keibuan. Maria bukan sumber rahmat. Dia adalah pribadi yang dipakai Allah untuk menghadirkan Yesus ke dunia, mendampingi dia, dan menyalurkan rahmat Kristus itu. Salurkan rahmatnya. Rahmat itu dari Tuhan. Salurannya adalah Maria. Jadi penting untuk ditegaskan, sesuai doktrin Gereja Katolik, partisipasi Maria dalam karya keselamatan sepenuhnya bersifat tergantung dan bergantung pada Kristus. Tergantung dan bergantung pada Kristus. Ya, kalau tergantung itu pasif ya, tapi kalau bergantung aktif juga. Jadi partisipasi Maria dalam karya keselamatan sepenuhnya bersifat tergantung dan bergantung pada Kristus. Nah, ada gelar-gelar seperti yang kontroversial karena mudah disalahpahami. Kooperatrix atau mediatrix itu tidak mengangkat Maria ke derajat ilahi, ya, atau menjadikannya setara dengan Kristus. No, tidak pernah, karena Kristus itu pencipta. Tidak mungkin ciptaan setara dengan pencipta. Maria tetap seorang manusia yang ditebus, bukan objek penyembahan, dan segala kehormatan yang diberikan kepadanya selalu mengacu pada kemuliaan Kristus dan dalam batas iman yang benar. Jadi dengan kata lain, DKL, in other words, Kristus sang matahari, Maria adalah rembulan yang memantulkan cahaya sang mentari. Menolak bulan tidak membuat matahari lebih bersinar, hanya membuat malam menjadi lebih gelap. Kemudian soal mediasi Maria, itu bersifat personal, bukan kompetitif. Tidak ada persaingan antara Yesus dan Maria, tidak pernah ada. Keberatan umum terhadap Mariologi itu biasanya seperti Kristus satu-satunya pengantara, jadi Maria tidak boleh disebut pengantara. Oke, harus dibedakan. Masalahnya adalah keberatan ini gagal membedakan antara mediasi utama dan mediasi partisipatif. Kalau semua bentuk pengantaran manusia dilarang karena Kristus satu-satunya pengantara, maka kekristenan bisa bubar ya, mulai dari bubarkan para rasul sampai bubarkan para reformator, bubarkan para pendeta, bubarkan para komentator Facebook. Lepas saja Tuhan satu-satunya pengantara. Tidak mungkin kan? Ya. Pendeta tidak boleh mendoakan jemaat, jemaat tidak boleh mendoakan sesama, orang tua tidak boleh membawa anak kepada Kristus, penginjil tidak boleh memperkenalkan orang kepada Injil. Kita bubar sudah. Karena Kristus satu-satunya pengantara. Suruh dia cetak Alkitab sendiri, datang, jual di Gramedia, kita beli. Saya lepas Kristus. Padahal seluruh kehidupan gereja penuh dengan pengantaraan partisipatif. Orang yang mendoakan sesamanya tidak menggantikan Kristus. Dia ikut serta dalam kasih Kristus. Begitu juga dengan Maria. Bedanya, partisipasi Maria itu unik, paling dekat dan paling maternal. Karena dia terlibat langsung dalam misteri inkarnasi dan berdiri di bawah salib. Stabat Mater Dolorosa. Nah, dalam kacamata personalisme, kasih selalu bersifat komunikatif. Pribadi yang mengasihi tidak menyimpan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia menjadi ruang perjumpaan. Maka Maria menjadi mediatrix, bukan administrator surgawi yang bagi-bagi rahmat seperti pegawai loket kan. Dia adalah bunda dalam tatanan rahmat, ordo gratiae, pribadi yang mengantar manusia kepada Kristus dengan kasih keibuan. Seorang ibu tentu mengharapkan anaknya mengenal kebaikan yang lebih tinggi kan.
kecuali ibu tiri mungkin. Kecuali ibu tiri sesuai narasi-narasi di sinetron-sinetron Indonesia. Di Kana kita ingat Maria tidak berkata, datanglah kepadaku. No, dia berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Inilah inti semua Mariologi. Maria tidak berhenti pada dirinya, dia selalu menunjuk pada Kristus. Kemudian Maria sebagai bunda, ya, struktur kasih. Ini struktur kasih, bukan gelar hiasan. Nah, gelar the mother of all Christian, bunda segala orang Kristen, itu bukan ornamen, hiasan devosional. Dia punya dasar ontologis dan personal. Dalam hidup manusia, ya, kita mulai dengan pendasaran. Ibu itu bukan sekedar asal-usul biologis kita. Ibu adalah tempat pertama seorang pribadi diterima, dilindungi, diberi nama, dan diperkenalkan kepada dunia. Nah, dalam tatanan rahmat, Maria menjalankan pola yang sama. Dia menerima Kristus, memberikan Kristus kepada dunia, dan menerima murid-murid Kristus sebagai anak-anaknya. Di bawah salib, Kristus tidak sedang membuat pengaturan rumah tangga doang. Ya, dia sedang mewariskan relasi. Pada saat tubuhnya dikurbankan, dia memberikan ibunya kepada murid yang dikasihi. Ini bukan detail sentimental, supaya kita tambah air mata, tambah. Ini adalah tindakan kristologis sekaligus eklesiologis. Kristologis tentang siapa Kristus, eklesiologis tentang apa itu gereja. Salib melahirkan gereja, dan di sana Maria berdiri sebagai ibu. Jadi, menolak keibuan rohani Maria seringkali berangkat dari imajinasi iman yang terlalu individualistis. Saya langsung kepada Yesus, tidak perlu siapa-siapa. Nah, itu terdengar saleh tapi miskin secara eklesial. Beta salu, betsom perlu. Karena Yesus sendiri tidak datang kepada kita secara individualistik, bukan? Dia datang melalui Israel, melalui Maria, melalui para rasul, melalui gereja, melalui sakramen, melalui pewartaan, melalui tubuh-tubuh manusia yang konkret. Penting juga dicatat, sejak masa gereja perdana, keibuan rohani Maria sudah diakui dalam kehidupan umat Kristiani dan berkembang dalam refleksi teologis. Gelar-gelar seperti Theotokos, Bunda Allah, ditegaskan dalam Konsili Efesus abad ke-5. Sekaligus menegaskan peran khusus Maria dalam misteri keselamatan. Perkembangan doktrin Maria terjadi secara bertahap melalui tradisi, devosi, dan berbagai konsili gereja. Sehingga ajaran tentang keibuan rohaninya bukan tambahan belakangan, melainkan tertanam dalam kesadaran dan penghayatan iman sejak awal. Allah tidak alergi terhadap perantara. Yang alergi terhadap perantara biasanya bukan Allah, melainkan manusia modern yang sudah terlalu lama dididik oleh individualisme. Ya kan? Kemudian Maria sebagai model kepenuhan pribadi. Pribadi yang sudah memiliki keutuhan. Ya. Biasanya kita sekolah itu kan salah satunya keutuhan pribadi sebagai manusia. Ya, kita masih butuh sekolah terus-menerus. Maria model kepenuhan itu. Jadi dalam kacamata kita masih dalam kacamata personalisme Wojtylian, ya. Personalisme ini melihat pribadi sebagai makhluk yang dipanggil kepada kebenaran, kebebasan, kasih, dan self-donation, pemberian diri. Dalam Maria, semuanya ini mencapai bentuknya yang jernih. Dia bebas, tetapi kebebasannya bukan pemberontakan. Dia taat, tetapi ketaatannya bukan perbudakan. Dia rendah hati, tapi kerendahannya bukan kehinaan. Dia mengasihi, tetapi kasihnya bukan sentimentalitas kosong. Maria menunjukkan bahwa kebebasan tertinggi bukan kemampuan berkata tidak kepada Allah, melainkan kemampuan berkata ya secara total kepada sang kebaikan tertinggi itu. Dunia modern sering mengira kebebasan berarti otonomi absolut. Maria justru membongkar ilusi itu. Kebebasan yang tercerabut dari kebenaran
hanya berubah menjadi kesepian yang diberi nama pilihan. Maria bebas karena dia sepenuhnya milik Allah. Nah, mengapa keunggulan-keunggulan Maria ini masuk akal secara metafisisnya? Kenapa ya? Dia masuk akalnya di mana? Kalau kita rangkum baik-baik, yang pertama, rahmat tidak menghancurkan kodrat. Rahmat dari Tuhan itu tidak menghancurkan kodrat manusia, tetapi menyempurnakan kodrat manusia. Maka rahmat Allah tidak menghapus keibuan Maria, tapi mengangkatnya ke tatanan keselamatan, urutan keselamatan. Yang kedua, Allah bekerja melalui sebab-sebab kedua. Jadi, kerjasama Maria tidak mengurangi Kristus, tetapi menunjukkan bahwa keselamatan melibatkan partisipasi pribadi manusia. Ya. Yang ketiga, seorang pribadi menjadi penuh melalui pemberian diri. Maka fiat Maria itu merupakan tindakan personal, tindakan pribadi yang paling tinggi, bukan kepasifan biologis. Yang keempat, inkarnasi membuat yang jasmani dan historis menjadi tempat karya Allah. Jadi tubuh Maria, rahim Maria, rumah di Nazaret, di Kana dan Kalvari bukan dekorasi sejarah. Semuanya adalah medan nyata karya keselamatan. Yang kelima, gereja adalah tubuh, bukan kerumunan individu. Jadi keibuan Maria bersifat eklesial. Dia menjadi ibu bagi murid-murid Kristus karena mereka adalah anggota Kristus, tubuh Kristus. Ya. Jadi Maria tidak mengambil tempat Kristus, tidak menggeser Kristus. Maria justru menunjukkan cara menerima Kristus. Teladan umat beriman. Jadi dari perspektif metafisika personalisme, Mariologi bukan penyimpangan dari Kristologi. Mariologi adalah konsekuensi dari Kristologi yang serius. Jadi pendekatan personalisme ini juga mengandung implikasi ekumenis yang tidak kalah penting. Dengan menekankan bahwa Maria tidak menyaingi Kristus, tetapi seluruh hidupnya transparan kepada Kristus dan berakar dalam misteri keselamatan, pendekatan ini membuka ruang dialog dengan Kristen yang lain, khususnya Protestan, khususnya Reformed. Pendekatan ini bisa menjadi jembatan untuk pemahaman tentang relasi rahmat, peran manusia, dan sentralitas Kristus. Ya, pengakuan terhadap peran khusus Maria tetap menjadi pokok ketegangan teologis, sehingga dialog perlu dilanjutkan dengan sikap terbuka dan saling mendengarkan antara berbagai tradisi gerejawi yang berkembang di luar tidak terkontrol. Jadi kalau Sang Sabda sungguh menjadi manusia, maka perempuan yang darinya Sang Sabda mengambil daging tidak bisa diperlakukan sebagai catatan kaki. Kalau keselamatan sungguh masuk ke dalam sejarah, maka persetujuan Maria bukan formalitas. Kalau gereja sungguh tubuh Kristus, maka bunda sang kepala tidak bisa dipisahkan secara kasar dari anggota-anggota tubuh itu. Maria bukan pusat, Kristus tetap pusatnya. Tetapi justru karena Kristus pusat, Maria menjadi penting. Karena Maria adalah pribadi yang paling sempurna menerima Kristus, mengandung Kristus, memberi Kristus, mengikuti Kristus, menderita bersama Kristus, dan mengantar manusia kepada Kristus. Menolak Maria demi membela Kristus seringkali seperti orang yang menolak fajar demi menghormati matahari. Perlu ada fajar, baru bisa ada matahari. Kelihatannya saleh, tapi sebenarnya si penolak ini belum mengerti bagaimana caranya cahaya datang ke bumi ini. Fajar dulu, fajar menyingsing, baru matahari terbit. Ya kan? Bintang timur, Venus. Ya, Venus sebelum matahari terbit, dia muncul ke sen, tak, matahari semua terbit. Begitulah saudara-saudariku. Ya, ini kita tutup seri Mariologi, dan berikutnya mungkin seri Tritunggal ya.
lebih ke metafisika Trinitas daripada debat ayat yang tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Israel